Satu sih yang paling gua suka dan gua rasa tidak ada dalam diri Sommer adalah kemampuan dalam memotong bola-bola crossing. Dia berani ya keluar dari sarang untuk berduel udara dengan pemain-pemain lawan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau cerewetin pertandingan 2 atau 3 hari yang lalu ya. Coppa Italia perempat final melawan Lazio. Jujur deh, untuk teman-teman gimana nih perasaannya setelah kita menang dari Lazio? Apakah senang, sumringah, bahagia sentosa? Atau justru sebaliknya, teman-teman justru kecewa karena kita harus melaju ke babak berikutnya? Kenapa gue bilang begitu teman-teman? Karena di konten sebelumnya kan gue bertanya ya, apakah teman-teman di sini lebih memilih kita lanjut ke babak berikutnya ketika skuad kita lagi dilanda badai cedera, berpotensi membuat para pemain menjadi sangat kelelahan dan makin banyak lagi deh yang cedera. Dan juga sebaliknya, apakah teman-teman lebih memilih kita melepas Coppa Italia? Yang mana gue adalah salah satunya teman-teman. Gua merasa bahwa ya udahlah lepas aja Coppa Italia. Ini skuad lagi banyak yang berguguran. Lebih baik kita fokus ke Serie A dan Liga Champion. Nah, di konten sebelumnya teman-teman, ketika gua menanyakan hal tersebut, kolom komentar terbagi menjadi dua belah kubu ya. Tentu saja ada kubu yang pingin Inter ngegas terus di semua kompetisi. Akan tetapi tidak sedikit juga loh teman-teman di sini yang pingin supaya Inter lepas Coppa Italia. Ikhlas lahir batin kalau kita kalah dari Lazio. Dan gua rasa teman-teman di pertandingan kemarin ya, teman-teman yang berharap kita melepas Coppa Italia pasti sedikit banyak udah senang tuh di awal-awal pertandingan. Saat itu seakan-akan Inter tinggal menunggu waktu saja untuk kebobolan dan kalah. Ternyata kita malah menang dan menangnya dengan nyaman pula 2-0. Nah sekarang teman-teman situasinya benar-benar berubah drastis. Teman-teman yang tadinya berharap Inter kalah sekarang pasti senang lahir batin. Karena di pertandingan lainnya Juventus di luar dugaan kalah dari Empoli. Ya walaupun kita masih harus menghadapi Milan ya di semifinal, namun setidaknya apabila Inter mampu melewati Milan ya di babak semifinal, maka partai final nanti rasa-rasanya akan lebih mudah. Calon lawan di partai final dalam tanda kutip ya cuma Bologna dan Empoli. Untung aja ya teman-teman kita tetap bisa menang lawan Lazio. Karena kalau enggak, itu senangnya paling cuma 24 jam. Di hari berikutnya, begitu mendapatkan fakta Juventus menang, langsung kita drop lagi. Untuk jalannya pertandingan, seperti yang tadi gue sampaikan ya, baik babak pertama maupun babak kedua, Lazio lebih unggul dalam penguasaan bola dan inisiatif serangan. Beberapa kali mereka membahayakan gawang Inter. Sementara dari sisi Inter, walaupun unggul ball position, tetapi bola lebih banyak bergulir di area pertahanan sendiri. Hanya menyerang sesekali saja, tetapi di pertandingan ini Inter bermain dengan sangat efektif. Di babak pertama, pertandingan baru berjalan 9 menit, Zaccagni memberikan bola ke Bollayedia. Kemudian dia masuk ke kotak penalti, shoot, tetapi untungnya masih bisa diblok oleh Jan Bisek. Lalu 9 menit kemudian Isaacson, wah ini pemain yang paling berbahaya dari Lazio, benar-benar mengobrak-abrik Inter teman-teman. Untuk yang kali ini aksi individu, dia masuk ke kotak penalti. Coba dibayangi oleh Aslani, shoot, bola mendatar kencang, tetapi masih bisa ditepis tipis saja oleh Josep Martinez. Kemudian peluang yang ketiga dari Lazio, lagi-lagi melalui Isaacson. Aksi individu, soloran dari sisi kanan menusuk ke tengah. Shoot saja, tetapi ini shootnya menggunakan kaki terlemah dia ya, kaki kanan dari luar kotak penalti pula. Jadi tendangannya tidak terlalu kencang, tepat mengarah ke Josep Martinez. Lalu kemudian peluang yang berikutnya masih dari Isaacson. Gokil pemain yang satu ini ya, benar-benar lincah, menggiring bola di sisi kanan, cutting inside. Nah untuk yang kali ini punya peluang nge-shoot dengan menggunakan kaki kiri, kaki terkuat dia. Tetapi bola mendatar, masih bisa ditepis. Lagi-lagi tepisannya tipis ya oleh Josep Martinez.
Di awal-awal babak pertama teman-teman, Inter benar-benar dikurung oleh Lazio ya, sulit untuk mengembangkan permainan. Baru di sekitar 10 sampai dengan 15 menit terakhir lah Inter bisa memberikan serangan-serangan balasan ke Lazio. Di menit 39, seingat gua ini serangan pertama Inter teman-teman, langsung menghasilkan corner, bola dieksekusi oleh Di Marco, masuk ke kotak penalti, masih dihalau oleh pemain Lazio. Bola melambung keluar kotak penalti dan di situ sudah ditunggu oleh Lord Arnautovic. Shoot tendangan first time, volley menggunakan kaki kiri. Gokil, kiper Lazio cuma bengong saja. 1-0 Inter unggul melalui gol yang sangat indah. Lalu 10 menit kemudian, ini di masa injury time ya, Inter kembali mendapatkan peluang serangan dari sisi kiri. Fratesi memberikan umpan ke tengah, ada Aslani. Ini posisi yang kurang lebih sama lah dengan Arnautovic. Aslani shoot saja, akan tetapi sayangnya masih melebar ke sisi kiri gawang Lazio. Hampir saja Inter mencetak gol kedua sekaligus membungkus pertandingan lebih cepat ya. Walaupun di awal-awal babak pertama Inter seakan tanpa harapan karena Lazio benar-benar dominan. Kemudian di babak kedua Lazio terlihat sekali ingin segera mencetak gol, ingin segera menyamakan kedudukan. Di menit 52 gila, lagi-lagi masih melalui Isaacson. Serangan dari sisi kiri pertahanan Inter. Ini untuk kedua kalinya ya Isaacson berhadapan dengan Aslani di dalam kotak penalti. Dia berhasil melewati Aslani, shoot kaki kanan, akan tetapi masih mampu diantisipasi dengan gemilang ya, menggunakan kaki oleh Josep Martinez. Dan seperti halnya di babak pertama teman-teman, Lazio sangat kencang, sangat menggigit di awal-awal babak. Akan tetapi begitu peluang demi peluang sirna begitu saja, tempo serangan Lazio mulai menurun. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh Inter. Ada serangan dari Inter melalui sisi kiri. Bisek nih dengan luar biasanya seorang center back kiri bisa ada di posisi demikian teman-teman. Mengerikan, udah kayak penyerang sayap kiri anjir. Kemudian dia memberikan bola kepada Taremi. Taremi sontek saja ya, maksudnya memberikan bola kepada Arnautovic, tetapi masih bisa dipotong. Aduh sayang banget. Dan kemudian di serangan berikutnya Zielinski, wah yang tampil sangat flamboyan. Kembali dia berikan bola terobosan kepada Jan Bisek. Bisek menginisiasi serangan melalui sisi kiri. Bisek memegang bola layaknya seorang gelandang, layaknya seorang playmaker. Dia tenang saja. Sebetulnya dia bisa saja nih crossing seperti ketika melawan Milan ya. Tetapi untuk yang kali ini dia lebih memilih memberikan bola pendek saja kepada Joaquin Correa yang secepat kilat meliuk-liuk di dalam kotak penalti, dijatuhkan. Foul penalti untuk Inter. Hakan Calhanoglu mengeksekusinya dengan baik. Inter unggul 2-0. Setelah gol tersebut teman-teman, Inter berusaha untuk bermain aman ya, tidak tergesa-gesa terburu-buru dalam menyerang. Lebih banyak melakukan penguasaan bola demi membuang-buang waktu. Dan bahkan kemudian Inzaghi bermain dengan 4-4-2 yang membuat Inter semakin aman saja, menumpuk pemain di lini tengah dan juga di lini belakang. Saat itu teman-teman, back for Inter diisi oleh Pavard, De Vrij, Bisek, kemudian Bastoni. Gile, gimana mau nembusnya coba. Kemudian untuk sisi gelandang, Dumfries ternyata menjadi gelandang kanan. Kemudian gelandang tengah kita ada Barella Calhanoglu dan di sisi kiri diisi oleh Zielinski. Dan akhirnya skor 2-0 bertahan sampai dengan akhir pertandingan. Inter menang dengan nyaman ya, tidak perlu sampai adu penalti. Dan yang lebih utama lagi, menyimpan beberapa pemain pilarnya supaya bisa bugar di partai lawan Napoli. Untuk partai selanjutnya di semifinal, Inter sudah ditunggu oleh Milan ya. Aduh, derby della Madonnina lagi. Akan sangat melelahkan fisik dan mental teman-teman. Leg pertama dijadwalkan di 2 April. Ini di antara pertandingan tersebut ada melawan Udinese dan Parma. Kemudian untuk leg keduanya, ini yang lebih mengerikan. Sebelum dan sesudahnya ada partai Bologna dan Roma. Sedangkan untuk jadwal Milan, ini bisa dikatakan sebetulnya lebih menyeramkan lagi. Di leg pertama, mereka diapit pertandingan melawan Napoli dan Fiorentina. Akan tetapi sepertinya Milan akan melepas partai melawan Napoli ya, supaya bisa bugar di Coppa Italia. Nah ini berarti 2 pukulan telak nih bagi Inter. Yang pertama, skuad mereka akan lebih bugar untuk derby. Yang kedua, melepas partai lawan Napoli, padahal itu rival kita. Lalu kemudian leg keduanya, jadwal Milan juga tidak gampang nih, akan ada Atalanta di situ. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan melawan Lazio.
Tapi gue ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu nih untuk mendukung channel ini ya, mendukung Ceking Gita naik kelas supaya bisa menyajikan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Silahkan sampaikan dukungan teman-teman melalui Saweria, bisa sekalian komentar, bertanya, kasih kritik, saran, request juga bisa. Silakan apapun, nanti akan gue tanggapi di setiap konten-konten berikutnya. Lalu kemudian lanjut, catatan menarik yang pertama gue berikan kepada Joseph Martinez. Gile, 3 kali main, 3-3-nya clean sheet. Tapi menurut gua baru di pertandingan inilah Joseph Martinez benar-benar mendapatkan ujian ya. Karena ya di pertandingan sebelumnya menurut gua Joseph Martinez cuman duduk-duduk manis nonton SpongeBob sambil makan mendoan ya di bawah mistar. Tidak ada ujian berarti. Nah di pertandingan lawan Lazio ini Joseph Martinez benar-benar menunjukkan kualitasnya. Satu sih yang paling gua suka dan gua rasa tidak ada dalam diri Sommer adalah kemampuan dalam memotong bola-bola crossing. Dia berani ya keluar dari sarang untuk berduel udara dengan pemain-pemain lawan. Dan hal ini bisa dimaklumi sih, bisa dipahami karena postur Joseph Martinez sangat menunjang ya untuk berduel udara, untuk memotong bola-bola crossing. Menurut gua Joseph Martinez pas banget kalau waktu itu dipasang di partai lawan Leverkusen dan Arsenal. Waktu itu Arsenal dan Leverkusen banyak membombardir kita ya dengan crossing-crossing. Terlebih Leverkusen, kalau teman-teman ingat strategi corner mereka, itu para pemain Leverkusen banyak yang nempel Sommer ya untuk mengganggu pergerakan dan pandangan dari Jan Sommer. Dan saat itu Jan Sommer tidak bisa berbuat apa-apa ya, dan dia juga tidak berduel udara karena memang posturnya terhitung rendah untuk ukuran kiper-kiper Eropa. Lalu kemudian lanjut, catatan yang kedua gue berikan kepada Zielinski. Wah gile, beruntung sekali kita punya pemain skillful seperti itu ya, menari-nari di lini tengah. Menurut gua teman-teman, di lini tengah kita saat ini, bahkan kayaknya seluruh squad Inter sih, tidak ada yang punya kemampuan seperti Zielinski ya dalam hal kontrol bola, dribble, meliuk-liuk, keluar dari pressing-pressing lawan. Waduh, luar biasa, world class banget. Zielinski adalah tipe pemain yang kalau main di Tarkam pasti udah habis disikat itu kakinya ya, gara-gara meliuk-liuk membuat lawan-lawan tersinggung. Kemudian catatan gua berikutnya gue berikan kepada Taremi. Pusing banget gua sama Taremi teman-teman. Duel kalah, kontrol bola lepas, dapat peluang ngaco, dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Padahal di Porto, di Iran dia terlihat seperti overpower ya, seperti sangat kuat, sangat dominan, sangat bagus. Di Serie A benar-benar melempem. Dan catatan gue yang terakhir gue berikan kepada Simone Inzaghi yang dengan cerdiknya di tengah keterbatasan wingback dia bermain dengan formasi 4-4-2. Seingat gue ini untuk pertama kalinya Inzaghi memainkan formasi 4-4-2 ya. Sebelumnya dia pernah main pakai 3-4-3, 4-3-3 juga pernah. Kemudian waktu kita dibantai oleh Fiorentina itu kita bermain dengan 4-2-4 atau 2-4-4 bahkan. Nah kemarin Inzaghi memainkan 4-4-2 dan menurut gue itu formasi yang penuh dengan keseimbangan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceking Gita, nyerewetin apa aja.